Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat sore semuanya teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Prodi Hubungan Internasional. Dengan saya Bagus Bekti Nusantoro, teman belajar di mata kuliah Studi Kawasan Timur Tengah untuk mahasiswa semester 7 ya. Oke. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perkuliahan seperti apa. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan secara singkat aja tentang silabus kita atau rencana pembelajaran kita dan sedikit tentang kontrak belajar. Nanti akan lebih detailnya kita bahas di forum ya ketika ada yang belum jelas. Oke, baik, ketika teman-teman sudah membuka video ini artinya teman-teman sudah mengklik. Nah, langkah pertama sudah selesai. Setelah menonton video ini sampai habis, jangan lupa langsung bergabung di forum, jangan lupa absen dan silakan aktif di forum untuk bertanya tentang mata kuliah ini. Baik, mata kuliah Timur Tengah itu bobotnya 3 SKS ya teman-teman. 3 SKS itu artinya satu SKS-nya itu 7 pertemuan, jadi totalnya nanti akan ada 21 pertemuan. Semuanya teori, akan ada sekitar 11 pertemuan di pra UTS dan 10 pertemuan pasca UTS. Untuk ingin mendapatkan nilai A, bobot nilai harus minimal 81 untuk bisa mendapatkan nilai A. 80,9 belum bisa masuk nilai A, jadi harus 81 ya minimal. Kemudian untuk penilaiannya apa saja, nanti akan ada 10% itu keaktifan, jadi teman-teman aktif itu kita nilai 10%, 20% itu untuk tugas, kemudian 30% itu untuk ujian tengah semester, dan 40%-nya itu untuk ujian akhir semester. Nah, jadi seperti itu. Makanya jangan sampai tidak aktif dalam perkuliahan, silakan aktif apalagi di forum ya, karena itu ada nilainya. Baik, kita masuk ke deskripsi perkuliahan. Seperti apa sih studi kawasan Timur Tengah itu? Nah, studi kawasan Timur Tengah itu nanti kita akan belajar tentang dinamika yang ada di Timur Tengah. Macam-macam ya, nanti dari awal bagaimana Timur Tengah itu lahir, penamaan Timur Tengah, dan sampai akhirnya kita bisa paham gejolak yang terjadi di Timur Tengah. Kemudian ada letak geografis materinya gini ya. Kita akan belajar tentang letak geografis tuh. Kita akan menghafalkan letak posisi geografis Timur Tengah biar tahu mana yang negara mana yang masuk dalam bagian negara Timur Tengah, negara mana yang tidak. Kemudian kita juga akan belajar tentang posisi strategis dalam ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemudian politik Islam di periode awal yaitu masa kejayaan Islam, yaitu kejayaan Nabi Muhammad itu adalah di mana dikenal konsep negara awal yaitu di masa pemerintahan Nabi. Kemudian masuk ke Khulafaur Rasyidin, itu adalah 4 khalifah pasca Nabi. Kemudian kita masuk ke konflik internal, ya ada konflik antara Sunni dengan Syiah yang sampai sekarang juga belum pernah redang, selalu digodok oleh orang-orang ya, terutama mungkin orang-orang yang tidak suka dengan dengan kedamaian di Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu salah satu lokasi atau wilayah yang sampai sekarang itu sulit untuk bisa damai. Ya kita lihat seperti Palestina, kita lihat seperti negara Suriah sampai sekarang tidak pernah kita lihat itu tenang damai itu. Pasti ada aja konflik di sana. Kemudian kita juga akan membahas tentang Islam dan terorisme nih teman-teman ya. Kemudian fenomena Arab Spring dan dinamika politik di Timur Tengah pasca Arab Spring, kemudian radikalisme, fundamentalisme, populisme Islam, dan yang paling terakhir nanti ada politik identitas, di mana Islam itu nanti akan menjadi bagian dari kendaraan untuk masuk ke dalam politik identitas gitu. Baik, untuk referensinya banyak nih teman-teman. Ada Luciani Nur, ada Riza Zimbudi, Ahmad Syahide, Fedi R. Hadis, dan lain-lain. Ini semua bisa didapatkan di online juga bisa, di sosial agensi juga ada. Itu. Jadi itu kira-kira gambaran umum tentang perkuliahan ya. Kita nanti masuk perkuliahan pra UTS itu apa saja. Sekarang pertemuan pertama yaitu perkenalan tentang kuliah seperti ini. Kemudian besok pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang letak geografis Timur Tengah. Kita akan belajar peta buta ya, nanti akan ada kuis juga. Kemudian nanti posisi strategisnya Timur Tengah gitu dilihat dari bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemudian masa kejayaan Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, kemudian
kemudian daulah setelah Khulafaur Rasyidin ada daulah Muawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah sampai Turki Utsmaniyah itu runtuh pada masa Perang Dunia Pertama dan sampai sekarang abad modern. Konflik ada Sunni Syiah seperti yang saya jelaskan juga akan terus. Kita juga akan belajar tentang organisasi Islam, organisasi transnasional seperti Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir. Kemudian yang ada di Indonesia, Muhammadiyah NU. Meskipun itu lokal, tapi sejatinya pergerakan mereka juga sudah internasional, jadi levelnya juga sudah internasional. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas tentang ini, ya Islam dan terorisme, sampai akhirnya kita masuk ke UTS nilainya 30% ya. Itu adalah hal-hal yang akan kita bahas di pra UTS kira-kira. Secara singkat saja, jika nanti ada yang kurang jelas, silakan langsung ditanyakan di forum. Itu saja, kita lanjut ke video yang kedua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.